tiba-tiba muncul gambar-gambar tidak senonoh begitu ya. Nah, kadang-kadang kita juga tanpa sadar mengaksesnya begitu. Salam hangat, Rahayu, Bagja, Waluya. Teman-teman, saya sudah lewat Simpang Jati ya. Ini tempat permainan, tempat saya bermain dulu gitu maksudnya. Di kawasan itu dulu masih lengang ya, kalau sekarang sudah ramai, sudah beda kondisinya begitu. Jadi dulu itu tahun 80-an ya saya sekolah pinggir Cilose di SMA 2 Tasikmalaya. Jadi ya seringkali lewat ke sana begitu. Simpang Jati, sebetulnya Simpang Jati itu ya yang dekat sekolah gitu, tetapi belakangan yang barusan gitu ya, itu juga kadang-kadang disebut kawasan Jati juga begitu teman-teman. Dulu itu masih adem. Seperti halnya media ya. Majalah dinding masih mengalami, masih berjaya begitu, majalah dinding, majalah sekolah gitu. Kalau sekarang nasibnya ya sudah paling dipakai pengumuman doang gitu ya. Nah, sekarang di era digital, di era notifikasi, kalau ada orang yang mengunggah sesuatu, mau status, mau gambar, mau video, itu acap kali ada notifikasi di semua media sosial. Kadang ada yang dalam notifikasi itu muncul dari teman-teman yang tertaut dengan kita ya, dengan yang berteman begitu, yang terkoneksi, saling mengikuti begitu. Tapi seringkali juga muncul dari akun yang tidak dikenal, aneh-aneh, akun aneh gitu ya. Termasuk ya tiba-tiba muncul gambar-gambar tidak senonoh begitu ya. Nah, kadang-kadang ya kita juga tanpa sadar itu ya konten-konten yang tidak senonoh begitu. Nah, kadang-kadang kita juga tanpa sadar mengaksesnya begitu, diklik aja gitu ya. Kita nggak tahu isinya apa begitu, tapi karena ada notifikasi, kita akhirnya juga mengakses itu gitu. Nah, celakanya kalau sudah sekali akses itu terbaca oleh algoritma gitu. Dan kita ya dikirim selalu yang terkait gitu ya. Nah, di era sekarang itu godaan keimanan itu semakin kuat begitu ya. Jadi boleh jadi seseorang yang alim gitu ya bisa terjebak gitu, bisa
bisa terjebak gitu ya. Dan ya itu sangat terbuka kemungkinan itu gitu. Dan boleh jadi keranjingan juga kan gitu ya. Itu bahayanya notifikasi gitu di era sekarang. Apalagi kan naluri dasar manusia itu seks dan sadisme kan gitu. Jadi kalau ada konten-konten yang menyangkut seks, menyangkut sadisme gitu ya, umpama ada peristiwa tentang pembunuhan gitu ya, kriminal gitu. Peristiwa-peristiwa kriminal itu muncul di beranda kita gitu. Dan itu nyaris bukan nyaris ya, di semua media sosial gitu. Baik di semua media sosial gitu, baik di YouTube, Facebook gitu. Nah, sekarang di Facebook pun yang terbilang ketat gitu ya, itu seringkali muncul tuh cuplikan film-film yang ya tidak senonoh lah, dewasa begitu ya, dan bisa saja nyasar gitu. Diakses oleh anak-anak di bawah umur kan begitu. Nah, ini notifikasi. Jadi hidup kita ini sekarang menghadapi ujian itu ya, notifikasi, tanda ya kita diingatkan gitu ya untuk mengakses itu gitu. Ting ting gitu ya. Jadi tipis sekali sekarang itu ya, keimanan seseorang itu di era new media ini betul-betul diuji ya. Tidak dipungkiri naluri dasar itu ya, seks dan sadisme. Jadi kita suka gitu ya. Artinya orang-orang banyak yang suka gitu ya konten-konten seperti itu. Dan salah satu pintu masuknya adalah notifikasi. Bisa jadi ada juga ya yang sengaja gitu menjebak gitu. Umpama dulu kan heboh, ada anggota DPR mengakses video porno begitu. Boleh jadi sebetulnya sebelumnya ada semacam notifikasi begitu teman-teman. Jadi ketika dalam suasana persidangan begitu ada yang iseng ngirim notifikasi, kemudian dipijit dan terbuka. Ternyata yang dikirim konten video dewasa kan begitu. Nah, celakanya kan kalau sudah mengklik gitu ya, itu tadi ada secara ini ada dorongan ya, penasaran begitu ya, rasa ingin tahu gitu, dan bisa merasuk gitu tanpa sadar ya, terus ditonton beberapa lama gitu ya. Dan ternyata di tempat lain sudah ada yang membidik gitu pakai kamera tele gitu kan, kena loh gitu kan, kayak gitu. Nah, itu bahaya ya, bahaya. Tapi ya akhir-akhir ini
hal-hal seperti itu kan menjadi sesuatu yang dianggap lumrah gitu, biasa-biasa saja gitu, wajar gitu ya. Dan pergeseran nilai tanpa disadari terjadi. Nah, bagaimana menyikapinya ya tentu saja sebetulnya salah satunya ya kita melek media juga, melek dunia maya gitu, sampai ya kita bisa imun juga kan terhadap hal-hal yang seperti itu. Awalnya boleh jadi suka gitu ya, menikmati, menonton gitu, tapi lama kelamaan ini kan ada daya tolak juga kan, dari sisi keagungan kan. Orang itu cenderung rindu keagungan kan, Hanif. Jadi justru dengan dunia notifikasi ini, kekuatan iman kita betul-betul diuji, dijajal gitu. Saya sudah melewati kawasan Masjid Agung nih teman-teman, jadi pas sekali nih, ini tentang spiritual ya. Dan ya, salah satu ruang ada telepon nih. Wah, susah. Ya, OTW kampus. Halo, di Dokar ya. Siap ya, sip. Oke, siap, santai. Bentar lagi lah ya, mangga nuhun sami-sami. Oke. Teman-teman, saya sedang menuju kampus. Teman-teman sudah menunggu. Jalan Dokar nih, bentar lagi di depan. Begitu teman-teman. Jadi ini budaya notifikasi ya, notifikasi, dan itu sudah menjadi keseharian kita gitu. Siapapun yang memiliki akun media sosial pasti mendapatkan mengalaminya begitu, mengalaminya. Dan ya kita harus ini di kampus Institut Nahdlatul Ulama Tasikmalaya, kampus 2 ya, kampus satunya di Argasari. Nah, sebelah sana lah. Oke, cukup. Salam hangat. Rahayu Bagja Waluya, laju mulus tinekanan pamaksadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.